Ini baru kejutan. Manajemen gerak cepat amankan asing grade A. Skillsnya bagaikan Luka Modric. Sementara itu, I-League berulah. Ini selengkapnya. Persib fokus Asia. Boyan Hodak desak penjadwalan ulang laga Super League. Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, meminta operator Liga Indonesia, PT I-League, untuk melakukan penyesuaian jadwal pertandingan Super League. Permintaan tersebut diajukan demi mendukung persiapan Maung Bandung menghadapi babak 16 besar AFC Champions League 2. Hodak mengungkapkan bahwa Persib berpotensi menghadapi jadwal yang sangat padat dalam waktu berdekatan, sehingga diperlukan penyesuaian agar tim bisa tampil maksimal di kompetisi Asia. Kami sedang fokus mengajukan penjadwalan ulang di Liga, karena ada periode di mana kami harus memainkan 3 pertandingan dalam 2 pekan, kata Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menyambut optimistis hasil undian babak 16 besar ACL2 yang mempertemukan Persib dengan wakil Thailand, Ratchaburi FC. Menurutnya, hasil undian tersebut menghadirkan peluang realistis sekaligus tantangan bagi Persib untuk melangkah lebih jauh di kompetisi Asia. Jika penyesuaian ini bisa dilakukan, saya percaya peluang kami untuk lolos ke babak berikutnya sangat terbuka, ujar Hodak. Hodak menilai pengalaman Persib bermain di Thailand dapat menjadi modal berharga. Sebelumnya, Persib pernah menjalani pemusatan latihan pramusim di negeri Gajah Putih dan mencatatkan hasil positif saat bertandang ke markas Bangkok United pada fase grup. Selain itu, dukungan bobotoh di Bandung diyakini akan menjadi faktor pembeda, khususnya pada laga kandang yang berpotensi menentukan nasib Persib di kompetisi Asia. Saya melihat Ratchaburi sebagai tim yang bisa kami hadapi dan kami tantang. Kami juga diuntungkan karena laga kedua dimainkan di Stadion GBLA. Jika stadion penuh, seperti yang sering saya katakan, situasinya tentu tidak mudah bagi tim tamu, kata Hodak. Sementara itu, tak gentar deretan pemain Brasil Ratchaburi, Julio Cesar percaya diri dengan Persib. Menurut Julio Cesar, Ratchaburi saat ini memiliki komposisi pemain yang patut diwaspadai. Ia secara khusus menyebut beberapa nama yang sudah tidak asing untuknya, seperti Denilson, Negeba, hingga Sid Clay. Kehadiran para pemain Brasil tersebut membuat Ratchaburi memiliki kekuatan berlipat jelang kontra Persib. Saya tahu beberapa pemain asal Brasil di sana seperti Denilson, Negeba, Sid Clay, mereka punya banyak pemain bagus di sana sekarang, kata Julio Cesar. Namun demikian, Julio menilai Persib Bandung berada dalam kondisi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut. Persiapan matang, kekompakan tim, serta kepercayaan diri menjadi modal Persib jelang pertandingan penting ini. Tapi saya rasa Persib Bandung sudah siap untuk mengalahkan mereka, pungkasnya. Begitupun sama halnya yang dikatakan Frans Putros. Dirinya sudah kenal karakter Thai League, termasuk akui Ratchaburi merupakan tim yang kuat. Bek kanan Persib asal Irak, Frans Putros, menilai pertemuan melawan Ratchaburi sebagai tantangan yang menarik. Pengalamannya bermain di Liga Thailand bersama Port FC pada musim lalu membuatnya cukup mengenal karakter sepak bola negeri Gajah Putih. Saya rasa bagus bertemu Ratchaburi, tim Thailand lainnya yang akan kami hadapi. Saya rasa kami punya catatan kesuksesan melawan tim Thailand, ujar Putros. Meski demikian, Putros menegaskan Ratchaburi bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata. Menurutnya, klub tersebut melakukan investasi serius dengan mendatangkan sejumlah pemain baru dan menunjukkan performa meyakinkan sepanjang musim. Tapi jujur saja, Ratchaburi adalah tim yang bagus. Mereka melakukan investasi dengan mendatangkan pemain baru. Kalian bisa lihat mereka bekerja dengan baik di fase grup dan juga di Liga. Jadi tentu ini bukan pertandingan yang mudah, katanya. Putros menegaskan ambisi Persib di babak 16 besar sangat jelas, yakni melaju ke fase berikutnya. Namun ia menekankan pentingnya fokus penuh pada laga terdekat. Tentu saja kami ingin memenangkan kedua pertandingan di babak 16 besar ini dan lolos ke fase berikutnya. Setelah itu baru kita lihat siapa lawan berikutnya, apakah Pohang atau Osaka. Tapi yang pertama, kami harus fokus dulu menghadapi Ratchaburi, tegasnya. Terkait kekuatan calon lawan, Putros menilai Ratchaburi musim ini berbeda dibandingkan saat ia masih bermain di Thailand. Menurutnya, kekuatan utama Ratchaburi terletak pada permainan kolektif. Saya rasa sulit untuk membandingkannya dengan awal musim, karena ini bukan tim yang sama seperti ketika saya bermain di Port. Tahun ini mereka punya pemain-pemain yang bagus, dan mereka adalah tim yang kuat, ujarnya. Ia juga menyoroti cara bermain Ratchaburi yang tidak terlalu bergantung pada individu, melainkan mengedepankan kerjasama tim.
Mereka tampil kolektif dan tidak terlalu mengandalkan individu. Mereka memang punya beberapa pemain asing yang bagus, tapi secara keseluruhan tim mereka sangat solid musim ini, pungkasnya. Berita lainnya, pelatih Persib Bandung Boyan Hodak bicara tentang strategi timnya di bursa transfer Super League. Boyan Hodak menjelaskan bahwa mereka akan memanfaatkan bursa transfer dengan baik. Menurutnya, dana yang dikeluarkan harus sebanding dengan kontribusi sang pemain. Ini yang menjadi pertimbangan dalam mengincar pemain baru untuk Maung Bandung. Kondisi tim sudah cukup stabil dan sebenarnya masih mampu bersaing di Liga dan Asia. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita tidak perlu menghabiskan uang hanya untuk menghabiskannya, ujar Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia ini melanjutkan, dia sudah cukup puas dengan pemain yang ada saat ini, namun dia tetap terbuka untuk mendatangkan beberapa pemain, termasuk mengisi slot pemain asing yang ditinggalkan William Marsilio. Menurutnya, bisa saja mereka mendatangkan 3 pemain baru pada bursa transfer nanti. Jadi sebenarnya kita tidak benar-benar membutuhkan pemain baru, karena kami bermain dengan baik. Kita tidak perlu membeli pemain hanya demi belanja. Kami bisa merekrut 1 pemain asing, mungkin 1 atau 2 pemain lokal, terangnya. Boyan juga menamping rumor yang ada saat ini terkait beberapa nama yang dikabarkan sedang mereka incar. Menurutnya mereka belum membahas masalah tersebut dan melakukan pendekatan dengan pemain baru, termasuk beberapa nama seperti Joey Plupesi, Martin Paes, dan striker Igor Sergei yang sudah cukup lama beredar. Butuh waktu untuk melakukan evaluasi sekaligus mereka masih memiliki 2 pertandingan yang penting dan harus dipikirkan dengan baik. Tapi sejauh ini jujur saja, kami belum menetapkan apapun dan belum berbicara dengan siapapun. Jadi apapun yang kalian dengar soal pemain ini atau pemain itu tidak benar, tutupnya. Sementara itu, Adrian Luna, si penyihir siap merumput di Asia Tenggara, digadang-gadangkan resmi gabung Persib dengan status pinjaman, benarkah? Adrian Luna bukan pemain sembarangan. Ia adalah sosok sentral di lini tengah Kerala Blasters selama beberapa musim terakhir. Kepemimpinan, visi bermain, dan kreativitasnya membuat ia dijuluki sebagai penyihir di lapangan, maka wajar jika kabar kepergiannya langsung memicu rasa penasaran. Klub peserta Indian Super League Kerala Blasters secara resmi mengumumkan perpisahan dengan Adrian Luna. Melalui pernyataan di media sosial, pihak klub menyebut bahwa sang gelandang akan melanjutkan sisa musim 2025 dengan klub lain di luar negeri. Usai pengumuman dari Kerala Blasters, perhatian publik Indonesia langsung tertuju pada satu klub, Persib Bandung. Rumor yang beredar menyebut Luna digadang-gadangkan sebagai pengganti William Marsilio di lini tengah Maung Bandung. Secara posisi, Adrian Luna sangat cocok dengan kebutuhan Persib. Ia berperan sebagai gelandang serang, peran krusial dalam skema permainan tim. Kreativitas, visi umpan, dan kemampuan membaca ruang menjadi kelebihan yang bisa menghidupkan lini serang Persib. Namun sampai saat ini, manajemen Persib belum memberikan pernyataan resmi. Situasi ini membuat spekulasi semakin liar di kalangan bobotoh. Namun kabar terakhir, Persib harus rela kena tikung Persik Kediri untuk mendapatkan jasa Adrian Luna.